Dari situ saya mulai apa namanya, radikal, membenci, dari mulai membenci akhirnya sedikit anarkis, mengganggu waktu mereka ibadah, yaitu dengan cara menyanyi keras-keras, melempari dengan kaleng, batu, merusak kendaraan mereka, sampai pada akhirnya terlibat dalam pengerusakan. Ini yang saya lakukan. Tadinya ya saya bermaksud mungkin dengan cara itu, karena itu saya anggap kafir, dengan cara itu saya bisa mengumpulkan pahala yang nantinya akan menolong saya, mengantarkan saya, mempermudah saya untuk melewati jembatan tersebut dan saya bisa sampai ke surga. Nah itu terus berlangsung ya. Di samping itu saya juga semakin giat menekuni agama, sempat masuk ke pondok dan sempat juga yang menjadi apa namanya, memberikan tausiah, yang membakar semangat anak-anak muda untuk membenci kekristenan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ini sudah menyebar narasi kebencian, seolah Islam dan pondok pesantren menganjurkan permusuhan terhadap keyakinan orang lain. Ia menciptakan skenario agar Islam tampak radikal di mata orang lain, ya ikhwah. Ia menyeru kepada kekerasan, pengerusakan rumah ibadah, dan menyesatkan orang-orang awam dengan dalih mencari pahala. Padahal tak ada pahala yang lahir dari kebencian yang melanggar syariat dan akal sehat itu sendiri. Kalau misalkan ajarannya seperti Bapak ini, maka Pak Polisi, saya rela dan ridho kalau ajaran seperti ini yang dibawakan oleh orang ini agar ditindak, karena ini merusak kerukunan umat beragama. Boleh jadi orang yang seperti ini banyak pengikutnya. Silahkan diselidiki. Dugaan saya orang ini ingin merusak citra Islam. Ikhwatillah. Baik, sahabat Asik Ngaji, orang ini memberikan kesaksian di channelnya Non Muslim. Katanya dulu pernah mondok di pesantren, kemudian orang ini pernah menjadi penceramah juga, tetapi tatkala dia menekuni ilmu agama, justru orang ini malah semakin membenci kekafiran orang-orang Kristen sendiri, alhamdulillah, dengan narasi yang begitu sangat kotor luar biasa, dengan mencemarkan dan memfitnah Islam itu sendiri. Katanya semakin dia belajar justru semakin membenci, alhamdulillah. Na'udzubillah min dzalik. Hemat kami, sekali lagi, kami sangat rela dan ridho. Boleh jadi ini tidak hanya orang ini saja, ya Kapil, tetapi ada di belakangnya yang mungkin dulunya menjadi mustami orang ini, yang mengikuti orang ini. Silahkan dituntut agar masuk kerana hukum, ya Kapil. Kenapa? Karena sejatinya orang-orang yang semacam inilah yang kemudian merusak citra Islam sendiri dari dalam. Walaupun memang orang ini katanya sudah menjadi seorang murtadin, keluar daripada Islam, maka hemat saya orang ini harus diselidiki, karena boleh jadi di belakangnya yang kemudian dulu orang ini ajarkan itu ada orang-orang yang mengikutinya, sehingga hal ini bisa merusak kerukunan umat beragama di Indonesia. Alhamdulillah. Baik, kita akan lihat bagaimana tuduhan-tuduhannya yang disampaikan oleh orang ini, karena kalau misalkan kita tidak mengcounternya, ini hemat kami sangat-sangat berbahaya. Alhamdulillah. Baik, kita lihat bagaimana kesaksiannya. Sehingga saya mencari terus belajar. Dalam pelajaran itu saya menemukan bahwa ada cara lain menurut saya yang bisa menolong saya untuk memperbanyak apa namanya, pahala saya. Baik. Yaitu dengan membenci kekafiran. Memusuhi kekafiran, karena kafir adalah musuh Allah. Jadi kalau saya bisa memerangi kekafiran, dia menyebutnya Allah, bukan Allah. Menurut saya, ya, pendapat waktu itu salah satu juga sarana saya mengumpulkan pahala untuk mengantarkan saya ke surga. Baik. Nah, waktu saya mempunyai pandangan seperti itu, mulailah apa namanya, gerakan yang saya lakukan. Gerakan? Yaitu saya sudah mulai membenci, yang pertama itu orang Kristen. Membenci orang Kristen. Kenapa? Karena menurut hemat saya, Kristen ini adalah kafir. Baik. Kenapa saya sebut kafir? Ya karena mentuhankan manusia, Yesuskan manusia. Kenapa disebut Tuhan? Terus orang itu Allahnya 3. Baik. Nah, ini salah satu alasan sehingga saya akhirnya membenci Kristenan, bukan belajar. Dan dari kecil saya tidak pernah bersentuhan dengan atribut Kristen. Baik. Karena orang tua saya sempat ngomong, saya tuh nggak boleh pegang kitabnya orang Kristen, nanti tangan saya puter. Sampai hari ini saya nggak ngerti itu arti puter itu apa. Tapi sebagai anak, saya taat, dan saya waktu itu tidak pernah menyentuh
apalagi mempelajari, menyentuh pun tidak. Baik. Akhirnya ya dari situ saya mulai apa namanya, radikal ya. Membenci, dari mulai membenci akhirnya sedikit anarkis, mengganggu waktu mereka ibadah. Baik. Yaitu dengan cara menyanyi keras-keras, terus melempari dengan kaleng, batu, merusak kendaraan mereka, sampai pada akhirnya terlibat dalam pengerusakan. Ini yang saya lakukan. Sahabat Asik Ngaji, akhir-akhir ini banyak video yang beredar dari orang-orang yang dulu mengaku dirinya seorang muslim. Lalu mereka mengatakan dirinya keluar daripada Islam dan menjual testimoni. Hemat kami dan dugaan kami ini adalah testimoni palsu. Mereka bercerita bahwa Islam mengajarkan membenci orang Kristen, kemudian tidak boleh menyentuh Bible dan sebagainya. Ia tadi sampaikan. Ini bukan sekedar testimoni biasa, tapi ini adalah upaya dan hemat kami ini sangat sistematis untuk menjelekkan Islam dan memutarbalikan ajaran Islam itu sendiri. Maka di sini kita tidak membalas dengan caci maki, tetapi kita membalas dengan ilmu tentunya ya Kafilah. Yang kemudian apa yang disampaikan orang ini kita akan bahas secara tuntas ya Kafilah. Baik, yang pertama ini harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Katanya kalau misalkan pegang kitab orang lain, tangannya akan muter ya Kafilah. Saya di sini pegang Bible ya Kafilah. Bisa dicek, ini ada tulisannya ya, Alkitab dengan Kidung Jemaat. Bisa dicek sendiri. Artinya apa? Saya memegang kitab ini tidak muter. Saya memegang kitab ini, bahkan saya mempelajarinya ya Kafilah. Sampai-sampai banyak yang kemudian ditandai ya terkait daripada Bible ini yang katanya kalau misalkan dipegang itu akan muter. Ya biasa-biasa saja, enggak seperti yang dituduhkan. Itu yang pertama. Yang kemudian katanya saya dulu muslim dan mengajarkan kebencian kepada orang Kristen. Hemat kami ini pernyataan yang sangat provokatif ya Kafilah. Dari siapa coba Anda belajar Islam seperti itu? Apakah dari Al-Quran atau dari orang-orang yang tak paham agama itu sendiri? Apakah Anda belajarnya dari seorang misionaris? Apakah Anda belajarnya dari pendeta? Karena kalau misalkan Anda belajar langsung dari ajaran Nabi Muhammad SAW, Anda akan tahu Nabi itu berdampingan hidupnya dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi. Bahkan Rasulullah SAW membuat perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah yang menjamin keamanan mereka. Apakah Nabi misalkan pernah memerintahkan untuk membenci kepada orang Kristen atau misalkan membenci kepada orang Yahudi sebagai manusia? Kan tidak. Apakah Islam melarang berbuat baik kepada non-muslim? Tidak ya Kafilah. Kita tidak menemukan di dalam sirah Nabi SAW seperti itu. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu. Artinya ingin berdampingan dengan kita, hidup damai dengan kita. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 itu. Jadi ini hemat kami bukan toleransi basa-basi yang kemudian Allah firmankan ini. Ini perintah dari Allah, dari Tuhan yang Maha Adil. Islam mengajarkan kita agar kita mencintai kebenaran dan membenci kebatilan. Tapi membenci kesesatan bukan berarti membenci manusia secara personalnya. Bahkan ketika berhadapan dengan kaum yang memusuhi Islam. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan kita adil, bukan benci. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, janganlah kebencian kalian terhadap satu kaum mendorong kalian berlaku tidak adil. Bayangkan ya berlaku adil yang Allah firmankan, berlaku adil kata Allah, karena itu lebih dekat kepada takwa dalam surat Al-Maidah ayat ke-8 itu. Kalau Allah saja adil kepada orang yang mengingkarinya, lalu siapa Anda hingga mengajarkan kebencian membabi buta seperti itu? Kalau Allah mengajarkan agar kita berbuat adil kepada orang yang kemudian tidak percaya, tidak beriman kepada Allah, lalu siapa kita? Kenapa kita harus membenci? Murtadin ini bukan hanya menyebarkan testimoni dusta tentang Islam, tapi sedang membakar jembatan kebenaran itu sendiri agar umat Islam kemudian tidak percaya kepada ajarannya. Nauzubillah min dzalik. Dugaan kami seperti itu. Tapi alhamdulillah Islam tidak tergantung pada opini manusia semacam ini. Kebenaran sejatinya tidak pernah goyah hanya karena dibenci oleh orang yang dulu tidak paham apa-apa tentang dinul Islam itu sendiri. Dan kebencian terhadap Islam bukan lahir dari kejujuran intelektual
intelektualnya, tapi dari kekecewaan diri pribadinya atau mengikuti hawa nafsunya yang kemudian tidak diselesaikan dengan ilmu dan logika, sehingga menjadi produk yang seperti ini. Maka di sini kami meluruskan itu semua. Kita melihat dari sejarah Nabi, bahkan kita melihat daripada ayat suci Al-Quranul Karim terkait apakah betul di dalam Islam harus membenci di luar agama Islam itu sendiri. Nyatanya tidak, ya. Kalau misalkan mereka ingin hidup damai berdampingan dan ingin hidup damai bersama-sama. Tetapi kalau misalkan mereka menzalimi, itu hal yang berbeda, ya. Karena kita juga berhak untuk membela, berhak untuk melawan ketika kita dizalimi. Maka sekali lagi, Anda jangan menarasikan hal yang semacam itu, dan itu merupakan fitnah yang sangat besar. Kalau misalkan Anda dulu pernah melakukan hal yang semacam itu sejatinya bukan datang dari Islam, tetapi itu adalah kekeliruan Anda dalam berpikir dan kesesatan Anda di dalam berlogika dan awam terhadap syariat Islam itu sendiri. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga hal ini bisa menjadi counter bagi non-muslim ini. Qul qouli hadza, jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar setiap upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.